Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anya Novita Wardana. Saya dari kelas 2A Prodi PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sandi Morse. Pengertian sandi Morse. Kode Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode atau titik dan garis yang disusun mewakili karakter tertentu pada alfabet atau sinyal tertentu yang disepakati penggunaannya di seluruh dunia. Kode Morse adalah contoh bentuk komunikasi digital awal. Kode Morse juga digunakan sebagai kunci dalam memecahkan sandi rumput. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse oleh Alfred Bell pada tahun 1835. Yang kedua, fungsi sandi Morse. Sandi Morse memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi. Pada zaman dahulu, penemuan telegraf dan Morse memberikan sumbangsi yang besar karena dapat menyikat waktu dalam berkomunikasi jarak jauh. Sandi Morse juga digunakan untuk menyampaikan pesan rahasia dengan sandi tertentu. Selain itu, Morse digunakan dalam kegiatan pramuka seperti memanggil semua anggota pramuka untuk kumpul pelaksanaan video games, bot, dan lain sebagainya. Ketiga, kegunaan sandi Morse. Yang pertama, menggunakan suara dengan fluid. Kode Morse yang menggunakan suara dilakukan dengan memberikan suara pendek waktu kode titik. Sedangkan suara panjang digunakan untuk mewakili kode garis. Yang kedua, menggunakan tulisan. Tulisan berupa simbol yang digunakan adalah titik dan garis. Biasanya, kode dari masing-masing huruf ini dipisahkan dengan menggunakan tanda miring. Yang ketiga, menggunakan gerak. Gerak yang digunakan untuk mengirimkan sandi Morse dapat berupa kepulan asap, bendera, lambaian tangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan cahaya. Dengan menggunakan cahaya lampu, nyala api, atau bisa juga dengan senter. Yang kelima, menggunakan denyut listrik. Sandi Morse dengan menggunakan denyut listrik dapat dilakukan dengan menggunakan tabel telegraf. Yang keenam, menggunakan cermin. Yang ketujuh, menggunakan rumput atau atau tumpukan batu. Contoh pramuka. Di sini huruf pramuka titik, garis, titik, titik, garis, garis, titik. R, titik, titik, garis, garis. A, titik, garis. M, garis, garis. O, titik, titik, garis. K, garis, titik, garis. A, titik, garis. Ini contoh pramuka. Sandi jam. A, pengertian sandi jam. Sandi yang memang sengaja dibuat untuk menentukan sebuah waktu tertentu yang dijadikan patokan. Misalnya,
pada pukul 6 ini bisa menunjukkan sebuah huruf A. Maka, bila berbeda waktunya yang akan dipengaruhi atau dipergunakannya ini di setiap 5 menit. Sandi yang digunakan oleh pramuka dan digunakan dengan waktu tertentu saja sebagai tujuan dari komunikasi pramuka. Di dalam ilmu kepramukaan, terdapat beberapa sandi yang diantaranya sandi abjad, sandi angka, lalu sandi Morse, dan juga sandi jam, ada juga sandi kotak, serta sandi rumput. Yang kedua, fungsi sandi jam. Pertama, sebagai alat komunikasi di antara anggota regu. Di dalam melakukan suatu kegiatan kepramukaan, pastinya akan dibentuk ke beberapa kelompok regu. Sandi ini bisa digunakan di dalam melakukan komunikasi yang rahasia kepada antar anggota regu. Hal ini dipergunakan untuk trik di masing-masing regunya agar tidak diketahui oleh regu-regu lainnya. Kedua, sebagai meningkatkan daya ingat semua anggota regu. Sandi ini bisa membantu untuk meningkatkan daya ingat pada masing-masing anggotanya, sebab mereka sangat diwajibkan untuk menghafal kode sandinya. Yang ketiga, sebagai meningkatkan kecerdasan para anggota regu. Anggotanya bisa meningkatkan kecerdasannya sebab mereka sangat dituntut untuk selalu berpikir di dalam membaca kode-kode dengan mempergunakan sandi. Yang keempat, sebagai sarana untuk belajarnya anggota regu di dalam menyelesaikan masalah. Sandi seperti ini akan dapat membiasakan anggotanya untuk bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan. Mereka pun akan mulai terbiasa untuk berpikir dan membaca suatu sandi, sehingga di dalam kehidupan kesehariannya pun mereka akan terbiasa untuk mengatasi masalah-masalah dari tantangan yang akan dihadapinya. Yang kelima, sebagai sarana di dalam permainan kepramukaan. Sandi ini bisa dipergunakan di dalam permainan ataupun kegiatan kepramukaan. Biasanya pun sandi ini dipergunakan untuk perlengkapan daripada kegiatan outbound atau juga wet games. Disinilah mereka akan diberi tantangan dengan mempergunakan sandi-sandi sebagai petunjuk di dalam melakukan perjalanan yang selanjutnya. Ketiga, kegunaan sandi jam. Kata setiap 5 menit menunjukkan interface waktu. Interval waktu ini nanti menjadi patokan pergantian huruf secara berurutan. Begini juga membacanya. Quaternion. Yang pertama, 5 menit setelah pukul 7 adalah 7:05. Yang kedua, 5 menit berikutnya adalah 7:10. Yang ketiga, 5 menit berikutnya adalah 7:15. Dengan begini, kamu nantinya akan mendapatkan deret waktu dengan interval per 5 menit, yaitu yang 7, 7:05, 7:10, 7:15, 7:20. Deret waktu yang disusun berdasarkan waktu awal dan interval waktu tersebut kemudian bisa kamu konversikan dengan susunan alfabet secara berurutan. Jadinya seperti jam 07.00 adalah A, 07.05 adalah B, 07:10 adalah C, 07:15 adalah D. Contohnya regu R. R berarti 08.25. E. E berarti 07.20. Yang G 07.30. Yang U 08.40.
Sekarang saya ingin menjelaskan tentang simpul. Yang pertama, simpul mati. Pengertian simpul mati. Simpul yang biasanya digunakan untuk mengakhiri suatu simpul. Walaupun simpul ini terlihat mudah dalam membuatnya, namun banyak juga yang salah dalam membuatnya. Merupakan salah satu simpul mendasar dalam kepramukaannya dan kehidupan sehari-hari. Bagi seorang pramuka, baik pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak maupun pantegak, seharusnya menguasai simpul mati ini. Yang B, kegunaan simpul mati. Kegunaan simpul mati adalah untuk menyambut dua buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering. Di samping untuk menyambut tali, simpul mati juga digunakan untuk menali perban segitiga atau mitela saat melakukan PPPK dengan fungsi dan kegunaannya. Simpul mati akan sangat sering digunakan oleh seorang pramuka baik ketika mengikuti kegiatan kepramukaan maupun di kehidupan sehari-hari. Cara membuat simpul mati. Langkah-langkah membuat simpul mati. Yang pertama, letakkan ujung tali putih di atas ujung tali. Ini ya. Yang kedua, lingkarkan ujung tali putih ke bawah tali biru, kemudian lingkarkan lagi ke atas. Ini. Yang ketiga, balik arah yang tali biru yang tadinya ke arah kanan menjadi ke arah kiri. Demikian juga dengan ujung tali putih, baik ke arah kanan dan letakkan ujungnya di atas ujung tali biru. Yang keempat, ulangi langkah pada nomor 2. Yang kelima, tarik masing-masing ujung tali sehingga simpul menjadi kencang. Dan selesai simpul mati atau reef knot atau squat knot telah jadi. Simpul jangka. A. Pengertian simpul jangka. Simpul yang digunakan untuk mengikat sesuatu dan membuat tandu, atau untuk mengangkat orang yang sedang sakit atau terkilir. Dan simpul jangka adalah simpul yang terbentuk seperti jangka. B. Kegunaan simpul jangka. Kegunaan dari tali temali simpul ini adalah untuk membuat tanduk darurat, atau dapat juga digunakan untuk mengikat timba atau ember agar tali dapat tahan lama dan dapat dipergunakan untuk jangka waktu panjang. Tali perlu diberi perlahan khusus setelah dipakai kegiatan. Simpul pangkal berguna untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau tiang kayu. Simpul ini berguna untuk menyambung dua tali yang sama besarnya dan tidak licin, untuk membuat sebuah ikatan dengan metode ikatan tertentu agar menghasilkan ikatan yang kuat. C. Kegunaan simpul jangkar. Kegunaannya untuk mengikat jangkar yang sering kalian gunakan untuk membutuhkan kapal kalian. Kegunaannya juga untuk menyambung dua atas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Gunanya untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember atau timba. Cara membuat simpul jangkar. Yang pertama, lingkarlah ujung tali pada benda yang ingin disimpul dari sebelah bawah benda. Lintaskan ujung tali di belakang benda tali. Lingkarkanlah ujung tali sekali lagi pada benda yang disimpul dari sebelah atas benda. Selanjutnya, selipkan ujung tali sehingga sama dan sejajar dengan benda tali.
Ikatan palang. Pengertian ikatan palang. Ikatan palang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai square lacing, merupakan sebuah hubungan yang bekerja untuk menautkan dua tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Penggunaannya seperti untuk membuat kerangka tandu. Yang B, kegunaan ikatan palang. Untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya saling tegak lurus, berguna untuk membuat kerangka tandu. Cara membuat ikatan palang. Yang pertama, buatlah simpul pangkal di salah satu tongkat. Belitkan sisa utas tali yang pendek ke utas tali yang panjang. Yang kedua, belitkan tali sedemikian rupa pada kedua tongkat bagian atas. Jejerkan lilitan tali kedua di sebelah dalam lilitan kedua. Setelah sekitar 4 lilit atau sesuai kebutuhan, ganti arah putaran tali dan lilitan di antara dua tongkat. Akhiri ikatan dengan simpul pangkal di tongkat yang berbeda dengan yang di simpul pangkal pada ikatan pertama. Di sini kakak ingin memperagakan gerak LKBB. Siap, gerak. Berhitung, mulai. 1. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hormat, gerak. Rancang kanan, gerak. Lancang depan, gerak. Balik kanan, gerak. Balik kiri, gerak. Jalan di tempat, gerak. Serong kanan, gerak. Serong kiri, gerak.